semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi. Di hari Selasa ini kita akan belajar tema 5 subtema kedua pembelajaran ke-1 ya. Anak-anak siapkan alat tulisnya, dicatat dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Untuk yang pertama, kita belajar IPS ya. Subtema 2 masih tentang pahlawan kebanggaanku karena bertepatan dengan bulan November adalah Hari Pahlawan. Nah, pembelajaran yang pertama, perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Kalau kalian kemarin sudah belajar tentang kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu, sekarang agama Islam. Nah, perjuangan para pahlawan pada masa kerajaan Islam itu sangat berkembang pesat ya, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dan pedagang-pedagang di Indonesia. Nah, semakin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk, itu mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, ini yang pertama kita belajar kerajaan Islam yaitu Sultan Ba'abullah dari kerajaan Ternate. Nah, Sultan Ba'abullah itu adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Nah, 13 tahun ya. Ia itu menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hoirun dihukum oleh penjajah Portugis. Nah, peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah itu marah dan menyerang pasukan Portugis. Nah, Sultan Ba'abullah itu melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk apa? Untuk bekerja sama mengusir penjajah. Jadi kerjasama karo wargane untuk mengusir penjajah. Nah, oleh karena itu, tindakan persekutuan ini Sultan Ba'abullah itu diberi gelar penguasa atas 72 pulau ya. Pupuri ulangi, Sultan Ba'abullah itu dikenal sebagai penguasa atas 72 pulau. Nah, Kesultanan Ternate itu memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti masjid ini, Masjid Ternate. Ya, ini Masjid Ternate, terus makam Sultan Ba'abullah dan benteng kerajaan Ternate. Nah, yang kedua kita bahas tentang Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Nah, ini ada di Kota Gede ya, Yogyakarta peninggalannya. Nah, Sultan Agung itu adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Ya, pada masa pemerintahannya, kerajaan Mataram itu mencapai puncak kejayaannya. Nah, daerah kekuasaannya itu meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik ya. Rakyat kerajaan Mataram itu hidupnya sangat makmur. Nah, sangat makmur. Terus Sultan Agung itu sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Nah, peninggalan kerajaan Mataram itu yaitu Pasar Legi di Kota Gede ya, terus makam-makam raja dan Masjid Kota Gede. Siapa yang udah pernah ke sini? Ini ada di Kota Gede, Yogyakarta, peninggalan dari Kerajaan Mataram. Anak-anak,
IPS kalian belajar tentang tadi yang pertama yaitu Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate dan yang kedua Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Nah, untuk selanjutnya kita belajar muatan IPA, pemantulan cahaya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya ya. Nah, saat mengenai benda bening, terus cahaya dapat apa? Merambat lurus, terus cahaya dapat dibiaskan, terus cahaya dapat dipantulkan ya. Nah, itu adalah sifat-sifat cahaya. Nah, sehingga kita itu dapat melihat benda-benda tersebut. Nah, ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Jadi seperti ini ya. Nah, contohnya cermin, datar, dan permukaan air yang tenang. Jadi, pemantulan cahaya teratur itu terjadi ketika apa? Ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya cermin, datar, dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, itu pemantulan cahaya tidak teratur. Jadi seperti ini. Ya, pemantulan cahaya ini tidak teratur itu karena ketika cahaya mengenai benda ya yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan berbatu karena gerunjal-gerunjal itu tidak rata, jadi pemantulan cahayanya tidak teratur. Seperti kalian misalnya motor malam-malam jalannya jelek, nah itu kan pemantulan cahaya dari lampu motor kalian itu tidak teratur ya, karena jalannya itu berbatu, jadi ada yang lubang-lubang, jadi pemantulan cahaya tidak teratur. Nah, ini contoh pemantulan cahaya teratur. Contohnya, pemantulan teratur pada cermin. Nah, ini ya, yang kedua, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang tuh. Jadi lurus, cahayanya lurus ya. Nah, kalau ini pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan ini tidak tahu pada permukaan air yang bergelombang. Jadi seperti ini. Terus, pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang ya. Jadi pemantulan cahayanya tidak teratur. Nah, sekarang tugasnya anak-anak, silahkan kerjakan muatan IPS dan IPA. Bacalah Sultan Hasanuddin di buku 4E halaman 33, lalu jawablah pertanyaan nomor 1-5. Lalu bacalah bacaan masuknya Islam di Nusantara di buku 4E halaman 36, lalu tulislah nama sultan atau raja yang terkenal di halaman 37 nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kalau IPA, lengkapilah teks di kegiatan 3 buku 4E halaman 35. Oke, sekian dari Bu Puri. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.